Oke. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Yang pertama kali kita bahas adalah pengertian ekonomi syariah. Yang pertama, menurut AMA Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat dilihat oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, di mana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar sesuai tiap lingkungan dan masa. Yang tiga, menurut Profesor Dr. Jainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Dan yang terakhir, menurut Dr. Mardani, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Yang kedua, tujuan ekonomi. Ekonomi syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke prinsip ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid artinya keimanan. Keimanan di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomi. Baik individu maupun kelompok memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan agama Islam. Yang kedua, maslahah dan falah. Dalam Islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat. Jadi dengan adanya ekonomi, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Jadi pengertian maslahah itu menjadikan umat makmur dan sejahtera. Sedangkan falah adalah kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi. Jadi falah itu mengharapkan kehidupan yang lebih tinggi. Yang tiga adalah khalifah. Khalifah artinya di sini adalah pemimpin. Khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah, karena kita tahu sendiri bahwasanya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentu hal ini menjadi sorotan khusus di mana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi bisa disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian, manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islamiyah. Yang keempat, al-amwal. Al-amwal ini artinya harta. Dalam ekonomi syariah, kita mengenal dalam memahami harta ini hanya sebagai titipan, bukan kepemilikan yang sebenar-benarnya. Dalam Islam, harta yang kekal hanyalah milik Allah. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengelola, menikmatinya saja,
dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima adalah adil atau keadilan. Dalam perekonomian Islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan di sini diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu dengan tempatnya, di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun, kaya atau miskin, harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan di antara satu dan lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang prinsip ekonomi syariah yang 5 ini? Kalau sudah jelas, tolong kasih jempolnya, biar Bapak bisa tahu jelas apa tidaknya, biar bisa lanjut. Oke, kita lanjut. Yang keenam, tentang prinsip ekonomi syariah, yang keenam adalah ukhuwah. Artinya di sini ukhuwah itu adalah persaudaraan. Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah, di mana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama. Untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama, dalam ekonomi Islam yang sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun. Yang ketujuh adalah akhlak. Artinya adalah etika. Etika di sini harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi syariah atau Islam. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka dari itu, setiap kegiatan ekonomi Islam harus dilandaskan dengan etika atau norma yang baik, tentunya sesuai dengan ajaran Islam, yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Lanjut ke nomor 8, ulil amri atau pemerintah. Pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian. Begitu juga pada ekonomi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian syariah, harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Selain itu, ekonomi syariah harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam yang ada. Lanjutnya, al-hurriyah dan al-mas'uliyah. Al-hurriyah berarti kebebasan, dan al-mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Jadi, dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan yang harus ada pertanggungjawaban yang baik. Yang terakhir adalah berjamaah. Dalam ekonomi syariah, berjamaah ini artinya kerjasama ya. Dalam ekonomi syariah, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Secara berjamaah, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi kalau kita bekerja sama, ada nilai baiknya dan ada nilai ibadahnya di situ. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
tentang prinsip ekonomi? Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti di akhir ada pertanyaan, kalau nggak ada yang bertanya. Oke. Kita lanjut ke karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama adalah mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Maksudnya di sini adalah salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Jadi konsep ekonomi syariah ini adalah bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah. Jadi sistem bagi hasil itu menggunakan akad, ada akadnya nanti, yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba. Itu penggantinya. Di mana sistem ekonomi tersebut adalah berdampak pada munculnya ketidakadilan. Jadi sistem ekonomi berbasis riba itu akan memunculkan dampak ketidakadilan. Jadi di ekonomi syariah tidak menggunakan praktek riba atau melarang praktek riba. Beda dengan bank lain yang konvensional itu menggunakan bunga atau riba. Lanjut, tujuan untuk kemaslahatan bersama. Maksudnya kemaslahatan bersama ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Jadi prinsip ekonomi melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktek riba. Sudah seperti melarang praktek riba di ekonomi syariah, melarang praktek riba. Yang juga ekonomi syariah juga melarang masyir atau menghindarkan terjadinya penipuan. Ekonomi syariah juga melarang gahrar, yaitu memastikan harta yang digunakan untuk kegiatan produktif. Jadi ada 3 larangan bagi menggunakan ekonomi syariah. Lanjut. Yang 3, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Maksudnya di sini kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu maupun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dari praktek syariah, yakni kerjasama 2 pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian. Oleh ekonomi syariah melakukan sistem bagi hasil, jadi keuntungan atau kerugian itu tetap dibagi dengan kita meminjam ke bank syariah. Selanjutnya yang keempat adalah menyampaikan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Maksudnya di sini karakteristik ini adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara rohani dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariah agama. Tujuan dari keseimbangan tersebut agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menjalimi atau merugikan pihak lain. Yang kelima, mengakui kepemilikan multijenis. Maksudnya di sini kepemilikan multijenis adalah
pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia, yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu, baik perorangan maupun swasta, kepemilikan oleh publik atau milik bersama, dan kepemilikan oleh negara. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Contohnya adalah kepemilikan harta oleh seseorang menjadikannya bebas untuk menggunakan harta tersebut dan orang lain tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya. Itu contohnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah jelas, tolong kasih jempolnya biar Bapak tahu. Ya, kita akan lanjut lagi. Sudah jelas? Oke, kita akan lanjut. Yang selanjutnya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang perbankan syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau disebut riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Ini perbedaan bank mana? Ini perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama adalah fungsi dan kegiatan bank. Dalam bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Itu di bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan. Kalau di bank syariah berfungsi sebagai manajemen investasi, investasi sosial, dan menyediakan layanan keuangan. Jadi perbedaannya itu saja yang pertama. Yang kedua, perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah prinsip dasarnya. Kalau di bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Itu perbedaannya. Kalau prinsip kedua, perbedaan prinsip keduanya adalah kalau di bank konvensional melihat uang sebagai komoditas. Komoditas itu artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Kalau di bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukar kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Jadi di bank syariah itu tidak bisa meminjam uang, tidak bisa meminjam uang. Kalau kita meminjam uang, mereka membelikan barang baru yang kita pinjam itu. Kita beli. Yang ketiga adalah risiko usaha. Kalau di bank syariah menerapkan poin ringan sama dijinjing, berat sama dipikul antara bank dan nasabah. Jadi kalau di bank syariah, kalau menerima keuntungan, bank dan nasabah akan menerima sama-sama keuntungan. Kalau terjadinya kerugian,
bank dan nasabah juga akan menerima kerugian tersebut. Beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional, keuntungan untuk nasabah tidak dibagi dengan bank, dan kalau ada kerugian, bank tidak tahu menahu tentang kerugian tersebut. Yang penting bayar sesuai yang sudah disepakati. Yang keempat adalah struktur pengawasan. Kalau di bank syariah, banyak struktur pengawasan yang lebih kompleks, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah, hingga Dewan Syariah Nasional. Sedangkan di bank konvensional hanya ada Dewan Pengawasan yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di struktur pengawasan di bank konvensional itu cuma ada pengawasan dijabati oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah persamaan bank syariah dan bank konvensional. Persamaan bank syariah dan bank konvensional yaitu sama-sama memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu mengumpulkan dana dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ahmad Iqbal, mana Ahmad Iqbal? Bisa jelaskan pengertian menurut para ahli, pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Satu saja. Ahmad Iqbal. Ahmad Kudini mana? Ahmad Kudini. Nggak ada juga. Asrar. Aulia mana Aulia? Aulia Karine. Ella Sapira mana Ella Sapira? Tentang apa tadi, Pak? Tentang pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Sebutkan salah satu aja kah? Ya, salah satu saja cukup. Menurut MA Mana, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Endang Sama-sama, Anggara Pak. ini, Endang Anggara ini mana? Ada, Pak. Bisa sebutkan pengertian ekonomi syariah? Tadi sudah disebutkan oleh temannya Ella. Menurut MA siapa? Boleh sebutkan salah satu lagi? Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi menurut syariat Islam. Itu menurut siapa? Oke, atas jawabannya. Coba Holly, mana Holly? Holly, mana Holly? Pengertian ekonomi, Pak. Holly, mana Holly? Orangnya Holly. Pengertian ekonomi, Pak. Ya. Pengertian ekonomi menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah.
di mana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masanya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kalaunya Wahyu, mana Wahyu? Ada, Pak. Tolong jelaskan ulang tentang tujuan ekonomi syariah. Apa sih tujuan ekonomi syariah itu? Tujuan ekonomi syariah merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya. Iya. Kalaunya Sandra, ada orangnya? Ada, Pak. Bisa sebutkan prinsip ekonomi syariah? 3 lah sebutkan, tolong 3. Prinsipnya tauhid, maslahah dan falah, khalifah, awal dan adil. Iya. Yang lain siapa? Stephen, mana orangnya Stephen? Pak. Ya, Pak. Bisa sebutkan karakteristik ekonomi syariah? 2 saja. Ya. Ya. Nomor 1, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. 2, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Iya. Kalau siapa lagi ya? Taufik, mana Taufik? Taufik ada? Taufik? Ada, Pak. Bisa sebutkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional? Perbedaan bank syariah. Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, bisa buka videonya dulu buat Bapak dokumentasi. Buka dulu videonya buat dokumentasi Bapak. Buka dulu ya videonya. Iya. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada soal di classroom, tolong dikerjakan ya. Waktunya 3 hari. Yang belum mengerjakan tugas-tugas yang lalu, tolong sekalian dikumpul, biar bisa dinilai sekalian, biar ada nilainya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Terima kasih.